Halo bos, balik lagi bareng aku Berio WB. Dan kita masih bersama Zona Kriminal. Nah, di episode kali ini kita mau bahas tentang fenomena kereta cepat. Nah, kamu tahu kan, kadang suara mesin yang paling cepat itu bukan tanda kemajuan, tapi tanda buru-buru. Kayak bangsa yang pengen kelihatan maju, padahal masih ngos-ngosan bayar tagihan masa lalu. Kali ini kita mau ngomongin satu fenomena yang katanya jadi kebanggaan nasional, katanya modern, katanya revolusioner, dan katanya bikin hidup lebih cepat. Iya, kereta cepat Wush. Kereta yang katanya melesat sampai 350 km per jam. Tapi entah kenapa kok kayaknya justru utangnya nih yang terasa lebih cepat dari keretanya sendiri. Bayangin ya, kamu duduk di kursi empuk, lihat jendela buram karena kereta melaju cepat. Wush, 45 menit dari Jakarta ke Bandung. Cepet banget kan? Nah, tapi saking cepatnya, kadang kita lupa mikir, buat apa sih sebenarnya kita buru-buru? Sekarang ngapain coba dari Jakarta ke Bandung harus cepet-cepet? Nah, Wush ini bukan sekedar kereta, dia itu simbol bahwa Indonesia pengen ngasih tahu ke dunia, kita bisa kok kayak Jepang, kita juga bisa punya Shinkansen versi kita sendiri. Nah, tapi bedanya Shinkansen dibangun dengan perencanaan matang dan ekonomi kuat. Nah, kita lebih ngebangun dulu, baru mikir nanti duitnya dari mana. Nah, di sini ironis kan ya, negara yang belum beres perihal KRL udah berasa harus punya kereta cepat. Ini nih udah kayak orang yang belum bisa bayar kontrakan, tapi udah nekat kredit Pajero. Proyek ini tuh awalnya diklaim bakal menelan biaya sekitar 86 triliun rupiah. Tapi ya kayak biasa, angka itu pelan-pelan naik. Sekarang sih katanya udah tembus 130 triliun. Dan kalau kita hitung bunganya, mungkin cukup tuh buat beli semua motor di Bekasi dan kasih helm gratis satu kampung. Tapi ya ini proyek prestis, jadi harus diada-adain. Karena katanya ini lambang kemajuan bangsa, lambang hubungan strategis sama negara sebelah. Dan lucunya, masyarakat cuma dapat dua hal, foto keren di stasiun megah dan tiket yang lumayan mahal buat jarak segitu. Oke, kita akui teknologinya keren. Dari sisi infrastruktur ini langkah besar. Cuma masalahnya, langkah besar ini jatuhnya di tanah yang belum siap. Stasiun Tegaluar misalnya, jaraknya jauh dari kota. Belum ada akses transportasi publik yang layak. Jadi orang tuh harus naik mobil dulu biar bisa naik kereta cepat. Akhirnya kesannya cepat di rel, tapi ribet di realita. Ini memang keren sih, tapi useless. Sementara okupansi atau tingkat keterisian kursinya masih jauh dari target. Rata-rata cuma 60%. Dan sisanya kursi kosong dan janji manis soal efek ekonomi jangka panjang. Kita sering ngomongin kecepatan, tapi jarang ngomongin beban. Dan beban terbesar proyek ini bukan relnya, tapi tagihannya. Seperti pinjaman dari China Development Bank, bunganya nggak kecil bos. Dan lucunya, sebagian besar risikonya dibebankan ke BUMN, bukan ke investor asing. Jadi, kalau proyek ini rugi, ya yang nanggung lagi-lagi rakyat, lewat BUMN. Kamu pernah dengar kan istilah utang baik? Nah, kalau ini versi utang ambisius. Yang bilang, gak apa-apa, rugi dulu. Toh nanti juga balik modal. Masalahnya, nantinya itu kapan bos? Setiap tahun ada bunga, ada biaya perawatan, ada defisit operasional. Dan kalau terus defisit, ya ujung-ujungnya minta suntikan dana. Ini tuh sama aja kayak orang yang bilang, cuma pinjem dulu, tapi tiap bulan datang lagi dengan alasan baru. Wush itu bukan sekedar kereta cepat, dia cermin dari cara kita memaknai kemajuan. Kita terlalu sering mengukur kemajuan dari yang kelihatan. Gedung tinggi, jalan tol baru, rel licin, dan gerbong kilap.
Tapi kita jarang nanya, apakah semua itu benar-benar membuat hidup orang jadi lebih mudah? Buat warga Bandung, harga tiket Wush bisa setara makan siang seminggu. Dan buat warga sekitar Tegaluar, stasiunnya aja loh belum tentu bisa dijangkau. Dan buat pemerintah, ini proyek yang harus sukses, meski secara bisnis belum tentu sehat. Dan lucunya, slogan Wush itu waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat. Nah tapi ya banyak yang bilang waktu jadi habis, uang habis, dan sistem nyesek. Kalau kita lihat lebih dalam, Wush adalah paradoks. Dia lahir dari niat baik, tapi dibungkus politik dan utang. Dia cepat, tapi dibangun di atas keputusan yang tergesa-gesa. Dia keren, tapi belum relevan buat sebagian besar rakyat. Dan di tengah semua euforia itu, ada suara kecil yang pelan tapi tajam. Apakah proyek ini untuk rakyat? Atau rakyat yang jadi proyek? Kita disuruh bangga, tapi disuruh lupa nanya, berapa lama utang ini bakal dibayar? Berapa lama BUMN bisa bertahan sebelum minta bailout? Kalau mau jujur, proyek sebesar ini masih bisa diselamatkan. Bukan dengan slogan, tapi dengan strategi. Pertama, integrasi moda transportasi. Buat jalur penghubung ke stasiun, biar gak cuma orang berduit aja tuh yang bisa naik. Nah yang kedua, ubah model bisnis. Jangan cuma ngandelin tiket. Kita bisa tuh ngembangkan TOD, kawasan komersial, hotel, kafe, bahkan logistik ekspres. Nah yang ketiga, renegosiasi pinjaman. Karena nggak semua utang itu suci bos, dan nggak semua kemitraan strategis itu adil. Dan terakhir yang paling penting, transparansi. Karena publik udah capek disuruh bangga tanpa tahu datanya. Kalau kamu perhatiin, Wush ini kayak kaca benggala. Di satu sisi dia memantulkan masa depan yang keren, tapi di sisi lain dia nunjukin semua retakan yang kita tutupi selama ini. Retakan di perencanaan, retakan di keuangan, dan retakan di kepercayaan publik. Dan mungkin Wush bukan sekedar kereta cepat. Dia adalah pelajaran mahal tentang ambisi tanpa keseimbangan. Cepat itu baik kalau arahmu benar, tapi kalau enggak, kamu cuma sampai lebih cepat ke tempat yang salah. Aku Berio WB.